I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa ini? Saya Jessica Pratiani dari angka 10 AKL 1. Saya Lili Ceyani dari 10 AKL 1. Saya Nuri Ferdianti dari kelas 10 AKL 1. Saya Septianti Pratiwi dari kelas 10 AKL 1. Perkenalkan, nama saya Nuri Ferdianti dari kelas 10 AKL 1. Saya Lili Ceyani dari 10 AKL 1. Bagaimana peran guru dalam mengajarkan kebiasaan baik kepada siswa-siswi dalam membangun budaya positif di sekolah, Pak? Jadi fungsi guru di SMA atau SMK itu mengarahkan, kemudian membimbing. Membimbing itu memberikan penguatan, misalkan apa yang harus kamu lakukan, apa yang tidak boleh kamu lakukan, gitu ya. Karena budaya positif itu terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang positif, yang baik. Kita lakukan berulang-ulang, berkali-kali, terus-menerus, konsisten, maka itu akan menjadi sebuah budaya. Bagaimana peran guru dalam mengajarkan kebiasaan baik kepada siswa-siswi SMK Negeri 3 Banjar dalam membangun budaya positif di sekolah, Bu? Menanamkan disiplin contohnya kepada siswa yang diamput tentunya ya, karena tidak semua guru, ibu aja baru ketemu kalian ya. Tadi pertanyaannya menanamkan budaya positif ya, ibu akan ketika bertemu dengan siswa, ibu akan menanyakan kepada siswa kenapa kalian sekolah ke SMK Negeri 3. Nah, apabila sebelum menanamkannya ya, karena harus tahu dulu cita-citanya. Kalau kalian punya cita-cita, pasti kalian akan menanamkan budaya positif. Nah, apabila anak mempunyai cita-cita, guru akan lebih mudah menanamkan kepada siswa tentang budaya positif itu. Bagaimana peran guru dalam mengajarkan kebiasaan baik kepada siswa-siswi dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah? Iya, ya berkaitan dengan peran guru dalam hal yang membiasakan budaya positif di sekolah, khususnya memberikan arahan kepada siswa. Pertama, kita tahu bersama kan bahwa budaya positif itu kan merupakan nilai-nilai kan, keyakinan-keyakinan yang dilakukan oleh warga sekolah. Harusnya kayak gitu, bukan hanya guru, bukan hanya siswa, tetapi seluruh warga sekolah harus melakukan pembiasaan positif sehingga tumbuh budaya positif, budaya baik di sekolah. Bagaimana peran guru dalam mengajarkan kebiasaan baik kepada siswa-siswi dalam membangun budaya positif di sekolah? Peran guru maksudnya selama di rumah bekerja itu harus mulai dari proses misalnya positif dalam baik, disiplin gitu. Itu kan salah satu budaya positif ya, mencontohkan seperti itu pada murid-muridnya, terus juga nanti mengajarkan mereka untuk disiplin, mulai dari disiplin waktu, disiplin berpakaian, disiplin tugas. Itu adalah salah satu budaya positif yang diajarkan yang seharusnya diajarkan. Yang kedua, bagaimana penerapan budaya positif jika dikaitkan dengan aktivitas belajar mengajar sehari-hari? Penerapan budaya positif itu sangat banyak ya. Sekarang kayak tadi digambarkan sudah tadi, datang tepat waktu. Nah, kan ada hal yang bisa dilakukan sebelum KBM dimulai. Apa misalnya? Ya, membersihkan kelas. Jadi jangan sampai gurunya datang masih nyapu. Ya, selain acak-acakan juga kan debunya masih berterbangan kan. Itu akan mengganggu kesehatan. Nah, nanti berunding dengan
mengurus kelas. Kalau misalkan itu bisa dilakukan, maka piketnya itu pagi hari. Tapi kalau dievaluasi nanti 1-2 hari, oh ternyata tidak bisa dilaksanakan, ya berarti diubah strateginya. Jangan pagi hari, tapi siang atau sore hari sebelum pulang. Misalkan yang piket hari Senin, berarti hari Jumat siang atau sore piket dulu sebelum pulang. Jadi Seninnya sudah bersih. Sebab kalau pagi tak keburu, harus selalu ada evaluasi ya. Oh, nanti dirundingkan. Nah, itu akan membuat pikiran kita terus berkembang. Kalau kita hanya gitu-gitu aja ya, kita nggak akan maju-maju. Sesuatu negara, seseorang akan maju itu karena dia berani mengubah mindsetnya ya, pola pikirnya menjadi lebih baik. Ya. Bagaimana penerapan budaya positif jika dikaitkan dengan aktivitas belajar mengajar sehari-hari? Bagaimana penerapan budaya positif ketika dikaitkan dengan pembelajaran sehari-hari ya? Yang pertama mungkin sebelum pembelajaran itu dibiasakan untuk berdoa dulu, ya, memulai segala apapun dengan berdoa. Dan nanti ketika beres pembelajarannya diakhiri dengan doa juga. Kemudian saat pembelajaran tidak boleh ada yang gaduh, tidak boleh melanggar aturan-aturan yang diterapkan oleh setiap guru mapelnya. Ibu yakin pasti setiap guru mapel punya punya aturan-aturan yang berbeda gitu. Bagaimana penerapan budaya positif jika dikaitkan dengan aktivitas belajar mengajar sehari-hari? Nah ya, budaya positif dalam aktivitas pembelajaran gitu kan, ya berarti kan guru melaksanakan pengajaran, siswa melaksanakan kegiatan belajar di kelas. Ya tentunya ini juga sama, harus dibangun budaya-budaya positif. Misalkan dari aspek guru berarti harus hadir sesuai dengan jadwal, tepat waktu kayak gitu, dan melaksanakan pengajaran sesuai dengan perannya sebagai guru mata pelajaran apa gitu. Sebagai siswa juga sama gitu kan, ya harus menerapkan budaya-budaya positif dalam proses pembelajaran. Hadir tepat waktu juga harus seimbang. Kalau bapak ibu gurunya hadir tepat waktu, jangan kemudian bapak ibu gurunya suruh nunggu di kelas. Kalian juga sama harus hadir tepat waktu. Ketika bapak ibu sedang menyampaikan materi, kalian juga harus memperhatikan, jangan kemudian istilahnya asik dengan kegiatannya masing-masing. Kan bagian dari budaya positif yang dibangun itu salah satunya itu menghargai gitu kan ya, misalkan salah satunya guru yang sedang mengajar. Jadi harus ada istilahnya dua arah, bapak ibu gurunya juga sama, siswanya juga sama. Peranan budaya positif jika dikaitkan dengan aktivitas belajar mengajar sehari-hari. Itu tadi kalau di peranan budaya positif ya, salah satunya itu harus tepat mengerjakan tugas-tugasnya. Kalau misal dikasihkan tugas sama guru itu harus dikerjakan dengan tepat waktu gitu, jangan menunggu waktu. Apa pentingnya menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah? Pentingnya menciptakan budaya positif sangat pentingnya di lingkungan sekolah. Kenapa sangat penting? Kalau kita tidak terbiasa dari sejak dini untuk menerapkan budaya positif, nanti takutnya keteter di pas kalian ketika masuk ke dunia kerja ya. Jadi hal sekecil apapun di dunia kerja harus disiplin, harus segalanya harus on time, in time gitu ya. Jadi tidak bisa seenaknya, bisa serta-merta gimana mau sendiri gitu. Apa pentingnya menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah ini? Penting, sangat penting ya. Karena kalau tidak ada tujuan, kata ibu tadi, budaya positif itu budaya tujuan untuk masa depan. Yang positif itu pasti baik ya, kecuali positif COVID ya. Anak perempuan sedang sekolah positif hamil, itu tidak baik ya. Tapi kalau hal positif dalam belajar itu baik ya, harus dikembangkan dan harus dilestarikan ya. Yang positif dalam hal pendidikan itu harus dikembangkan. Apa pentingnya menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah ini, Pak? Pentingnya sangat penting ya. Sesuatu yang positif itu akan berdampak positif ya, benar nggak? Iya. Ya, kalau kalian punya kebiasaan positif lebih banyak daripada kebiasaan yang negatif, maka kalian akan cenderung lebih positif, lebih baik, menjadi lebih baik, berubah menjadi lebih baik.
Begitupun sebaliknya, kalau kita lebih banyak kejelekannya gitu ya, negatifnya, maka kita pun akan berubah menjadi lebih buruk. Iya, coba aja kamu bangunnya kesiangan, mandinya tidak bersih karena buru-buru, nggak sempat sarapan, berangkat terburu-buru, resikonya mungkin kan terburu-buru, kurang konsentrasi, bisa cilaka, ya kan? Nah itu negatifnya lebih banyak, gitu ya. Makanya yang sudah positif, yang sudah baik dipertahankan, kalau bisa ditingkatkan. Kalau yang masih negatif, yang kurang-kurang, nah itu diperbaiki perlahan-lahan dengan tekad, dengan kemauan dari dalam diri sendiri. Saya harus berubah menjadi lebih baik. Gitu. Apa pentingnya menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah? Nah, pentingnya menerapkan budaya positif di sekolah ini. Jadi budaya positif tadi kata Bapak kan merupakan sesuatu yang penting yang harus dibangun oleh seluruh warga sekolah. Karena memang dengan dibangunnya budaya positif, maka suasana ataupun lingkungan di sekitar kita, di sekolah kita ini kan rumah kita nih, gitu kan ya, kan akan merasa nyaman kayak gitu. Kemudian orang lain yang memandang SMK kita juga sama akan memandang baik tentang SMK kita. Apa pentingnya menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah? Budaya positif itu penting dilakukan oleh seluruh perangkat sekolah. Maupun penjaga. Karena dengan budaya positif, tentunya akan mengubah diri kita itu menjadi lebih teratur, lebih baik lagi. Tujuan diterapkannya budaya positif di lingkungan sekolah. Tujuan diterapkannya budaya positif di sekolah yaitu agar kalian terbiasa berdisiplin, ya, terbiasa melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif sejak dini. Ya harusnya kegiatan positif itu dimulai dari kalian semasa duduk di TK mungkin ya. Bagaimana kalian menghormati guru, bagaimana kalian menghormati orang tua, menghormati kakak tingkat kalian gitu. Apa tujuan ditetapkannya budaya positif di lingkungan sekolah? Ya, tadi tujuan ditetapkannya budaya positif di sekolah itu supaya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah itu bisa berjalan dengan baik, itu kan ya, bisa semua pihak juga sama bisa melaksanakan ya, tugas fungsinya sesuai dengan ketentuan. Karena memang kita lembaga formal, segala sesuatunya diatur dengan berbagai aturan. Siswa ada tata tertibnya, Bapak Ibu guru ada etika gurunya, etika profesinya. Itu kan tuntutan-tuntutan yang harus dicapai oleh kita sesuai dengan peran kita. Apa tujuan ditetapkannya budaya positif di lingkungan sekolah? Yang ditetapkan budaya positifnya. Nah, jadi pertama kali ketika kalian masuk ke lingkungan sekolah itu sudah dibudayakan positif, mulai dari kita berpakaian, saling bertemu sama dengan kawan, kan nggak boleh ngomong yang jelek ya, nggak boleh ngomong kasar. Itu salah satu budaya positif yang diterapkan oleh sekolah. Apa saja yang termasuk dalam budaya positif di sekolah? Apa saja yang termasuk ke dalam budaya positif di sekolah? Menjaga kebersihan, ya, melaksanakan sholat, ya, kan pasti kalau kita duhur itu pasti di lingkungan sekolah, jadi harus ada di lingkungan sekolah gitu ya. Kemudian yang terakhir disiplin ketika kalian masuk lewat jalur mana, ya, maksudnya lewat gerbang atau lewat benteng, itu harus harus dibiasakan untuk lewat satu jalur saja. Apa saja yang termasuk dalam budaya positif di sekolah? Nah banyak, itu kan ya, hal-hal yang berkaitan dengan budaya positif di sekolah itu luar biasa banyak. Tadi dicontohkan dalam konteks yang tadi saja, misalkan hadir tepat waktu saja itu merupakan bagian dari budaya positif. Kalian menghargai Bapak Ibu guru yang sedang mengajar dengan cara tidak melakukan aktivitas selain memperhatikan kayak gitunya, itu juga sama bagian dari budaya positif. Atau bisa saja budaya positif ini diterapkan dengan cara masing-masing individu itu meyakini ataupun melaksanakan minimal menurut Bapak itu budaya malu lah.
malu hadir ke sekolah terlambat, malu buang sampah sembarangan, malu nyontek gitu kan ya. Jadi banyak budaya-budaya positif yang sebenarnya bisa dibangun oleh kita. Apa saja yang termasuk dalam budaya positif di sekolah? Yang termasuk dalam budaya positif disiplin, ya disiplinnya disiplin waktu, pulang sekolah harus tepat waktu. Kalian juga tidak boleh istilahnya bolos sekolah yang kayak gitu, itu juga salah satu disiplin budaya positif. Terus juga ketika kalian masuk ke lingkungan sekolah itu, kalau misalnya kita kan sudah saling bertemu sapa teman gitu ya. Terus bagaimana dengan guru di depan yang sering berjajar, kalian menghormati, itu salah satu budaya positif. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih ya Pak Ya, atas sama-sama. waktunya. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak. Waktunya maaf mengganggu. Iya. Udah, maaf ya Bu, nggak ada waktunya.